Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang menyimak sehat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih belajar via online mata kuliah pengantar akuntansi. Ini semester 1 ini pertemuan ke-11. Apa yang akan dibahas yaitu mengenai transaksi murabahah, akad salam, dan akad istisna. Tentu ini berbeda dengan akuntansi konvensional ya, akuntansi sebelumnya kita belajar akuntansi syariah. Jadi banyak transaksi jual beli atau mungkin transaksi di bank. Itu di bank-bank syariah tentu berbeda dengan bank-bank konvensional. Nah, nanti apa yang membedakan? Nanti tergantung jenis transaksinya. Di akuntansi syariah sendiri kita ada mengenal akad murabahah. Di sini ada beberapa contoh transaksi akad murabahah sama bagaimana jurnal dibuatnya. Tapi nanti ini akan dibahas ya di semester berikutnya karena semester 1 hanya pengantar, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu akad murabahah. Di sini ada karakteristik utama transaksi murabahah. Transaksi jual beli barang, pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual, dalam artian yang sesungguhnya, bukan sebatas sebagai perantara ataupun sebatas pihak yang memiliki keunggulan dalam hal pendanaan. Jadi transaksi murabahah ini karakteristiknya nih. Yang pertama, transaksinya berupa jual beli barang. Pihak yang terlibat juga harus langsung antara si pembeli dan penjual. Jadi tidak ada perantara. Bukan perantara ya, atau calo. Biasanya kita mengenal istilah perantara itu calo. Nah, ini tidak boleh. Harus ada pembeli dan penjual yang sesungguhnya. Yang kedua, harus diungkapkan harga perolehannya. Ini seperti yang di pertemuan sebelumnya. Harga perolehan itu harga barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya ketika kita mendapatkan barang tersebut. Contohnya tadi kaos kita beli di grosir, kita mau jual lagi, kita belinya 50.000, ditambah ongkos kirim 10.000, jadi harga kaosnya 60.000. Nah, ini ketika kita menjual harus dicantumkan. Yang ketiga, menetapkan margin keuntungan. Jadi margin keuntungannya berapa harus dicantumkan. Oh, kaosnya 60.000, kita mau ambil keuntungan 40.000, berarti harganya adalah 100.000. Ya. Yang ketiga ada penetapan margin keuntungan. Penetapan margin keuntungan harus dicantumkan di akadnya. Jadi berapa persen keuntungannya harus dicantumkan. Nah, dalam akad murabahah juga ada diskon pembeliannya. Yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Nah, yang kedua, diskon biaya asuransi. Nah, jadi kadang ketika ada akad transaksi jual beli juga ada transaksinya ya. Ini bisa saja si pembeli penjual memberikan diskon berupa biaya asuransi. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun. Jadi diskon pembelian dalam akad murabahah juga dibolehkan. Di sini ada penjual dan pembeli harus menyadari bahwa transaksi murabahah ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas syariah. Supaya apa? Transaksi ini diharapkan meningkatkan ukhuwah. Jadi sama-sama ridho nih, karena kita penjual dan pembeli sama-sama tahu berapa sih keuntungannya. Nah, menegakkan prinsip, menjaga kemaslahatan dan memenuhi prinsip tawazun.
Penjual dapat memberi potongan murabahah kepada si pembeli. Nah, ini juga boleh. Atau sebagai pengurang keuntungan. Nah, pemberian potongan merupakan inisiatif dari penjual. Jadi bukan merupakan kesepakatan. Jadi ketika mau memberikan diskon ini harus murni dari inisiatif penjual. Jadi tidak bisa pembeli, oh diskon dong Pak, gitu kan. Nah, ini harus murni dari penjual. Jadi penjual pun dapat mengenakan denda jika si pembeli ini tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Denda tersebut diberlakukan hanya jika terdapat bukti bahwa pembeli telah melakukan kesalahan. Tapi misalkan di bank-bank syariah kita si nasabah kena denda karena kita melakukan kesalahan. Nah, jadi denda yang masuk itu diperlakukan sebagai dana kebajikan. Jadi bukan masuk ke saldo bank, tapi harus untuk dana kebajikan. Dana kebajikan ini contohnya untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Nah, jadi benar-benar bermanfaat. Ini ada contoh transaksi juga. Contoh transaksi ini transaksi mengenai akad murabahah dan cara. Itu tadi sekilas mengenai akad murabahah. Jadi supaya teman-teman tahu, oh akad jual beli ini seperti ini yang diperbolehkan dalam akuntansi syariah. Yang kedua, konsep dasar salam. Akad salam merupakan transaksi jual beli syariah dengan ketentuan bahwa pembeli membayar terlebih dahulu atas barang yang dipesan. Jadi di sini ada juga akuntansi syariah ya, transaksi syariah. Nah, akadnya ini akad salam. Jadi akad salam itu antara si penjual dan pembeli ada transaksi mengenai barang, tapi barangnya itu barang pesanan. Jadi barangnya tidak ready stock. Nah, si pembeli terlebih dahulu pesan kepada si penjual. Tapi karena ini akadnya salam, itu harus dibayar terlebih dahulu. Jadi ketika kita pesan ke penjual, kita langsung bayar. Nah, keuntungan bagi penjual tentunya akad salam memungkinkan pemenuhan pesanan dipenuhi tanpa harus dibebani dengan masalah pendanaan. Jadi bagi penjual manfaatnya pasti nih pembeli sudah membayar terlebih dahulu. Sedangkan bagi pembeli merupakan cara yang tepat untuk meyakinkan dalam rangka memperoleh barang pesanan di masa akan datang. Di sini ada 4 hal yang harus menjadi dasar transaksi akad salam. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli secara langsung ya, tidak diperkenankan melalui perantara. Yang kedua, barang yang dipesan. Nah, barang yang dipesan harus jelas. Yang ketiga, pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima. Ini ciri khas dari transaksi akad salam. Jadi pembayarannya harus dilakukan sebelum barang diterima. Yang keempat, ada penyerahan ijab dan qabul. Jadi ketika ada transaksi harus ada penyerahannya, ada ijab. Oke. Transaksi akad salam juga diatur dalam standar akuntansi Indonesia. Nah, di sini menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 103, salam adalah akad jual beli barang pesanan atau disebut muslam fih dengan pengiriman kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi. Dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi semua transaksi yang berkaitan dengan akad salam ini diatur sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Ada 3 karakteristik utama transaksi salam, yaitu merupakan transaksi jual beli barang. Pihak terlibat penjual dan pembeli, bukan perantara. Jadi harus langsung ya antara transaksi si penjual dan si pembeli. Yang kedua, harus berdasarkan pesanan. Terdapat tenggang waktu antara akad jual beli dan pengirim barang pesanan. Harus ada tenggang waktunya karena ini merupakan barang pesanan ya. Jadi penjual harus mempersiapkan terlebih dahulu barang pesanannya. Baru kemudian
setelah barangnya siap dikirim. Yang ketiga, pembayarannya dilakukan di awal. Nah, ini ciri khasnya akuntansi dengan akad salam, harus dibayar di awal transaksi ketika barang tersebut. Harga kesepakatan dalam transaksi salam adalah harus bernilai wajar. Jadi harganya pun harus sesuai dengan standar harga di pasaran. Jadi transaksi-transaksi syariah ini, misalkan menjual mobil. Nah, ini juga harus sesuai dengan harga pasaran. Spesifikasi barang pesanan harus diketahui karakteristiknya, meliputi jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya. Jika barang pesanan cacat atau rusak penjual harus bertanggung jawab. Nah, ini ada contoh transaksinya. Bagaimana transaksi salam di transaksi jual beli dan bagaimana cara pencatatan di jurnal. Oke, tadi mengenai transaksi salam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini konsep dasar istisna. Jadi istisna ini adalah akad jual beli barang dengan spesifikasi tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam akad istisna, pembeli memesan suatu produk, entah industri, produk kerajinan tangan, atau penjual itu menyediakan barang, bisa pembayarannya di muka atau menggunakan kredit. Jadi di akad istisna ini antara si penjual dan pembeli ini melakukan transaksi. Jadi pembeli ini pesan barang kepada si penjual, tapi spesifikasinya tertentu. Jadi tidak dijual di pasaran kebanyakan pasar pada umumnya, tapi memiliki spesifikasi tertentu. Misalkan produk kerajinan tangan ini dibuat limited edition. Nah, ini bisa menggunakan akadnya akad istisna. Bisa dibayar di muka ataupun bahkan bisa dibayar menggunakan kredit. Berbeda dengan tadi transaksi salam transaksi salam itu harus dibayar di awal, tapi istisna ini tidak harus dibayar di awal, bahkan boleh menggunakan kredit. Terdapat 4 rukun akad istisna. Yang pertama ada pemesan, yang kedua ada penjual, jadi tidak ada perantara harus pemesan dan penjual secara langsung. Ada barangnya, kemudian ada sigotnya, ada ijab qabul. Ini sama dengan transaksi salam, 3 karakteristik utama transaksi istisna merupakan transaksi jual beli barang. Pihak yang terlibat adalah antara pembeli dan penjual yang sesungguhnya. Yang kedua berdasarkan pesanan, jadi dibuat berdasarkan pesanan. Yang ketiga, barangnya harus memiliki spesifikasi khusus. Tadi misalkan pesan barang tapi harus dibuat limited edition. Harga kesepakatan. Nah, harga kesepakatan dalam transaksi istisna juga harus bernilai wajar. Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset. Kriteria barang pesanan istisna yang pertama memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Jadi harus dibuat setelah akad. Yang kedua, bukan produk massal, karena poin ketiga harus ada kriteria seperti spesifikasinya. Potongan penjualan boleh diperbolehkan dalam akad istisna, tapi harus sukarela dari penjual. Dari sisi pembeli juga boleh, pembeli memberikan kelebihan untuk pembayaran, mungkin karena puas dengan pembuatan produknya si penjual, jadi pembeli memberikan